Hai sahabat cerita Juwita Story, selamat datang kembali. Cerita kali ini mengisahkan tentang seorang perempuan sederhana, gadis desa, berhati tulus yang mencintai tanpa syarat dan menerima luka tanpa membenci. Ia tak punya harta, tak punya gelar, tak punya apa-apa kecuali keberanian untuk memperjuangkan cinta dan keyakinan bahwa kebaikan pasti menemukan jalannya. Namun hidup tak selalu berpihak pada yang tulus. Ia justru dibuang, diusir, dan dihina hanya karena tidak berasal dari keluarga kaya. Yang paling menyakitkan, orang yang seharusnya membelanya justru memilih diam. Tapi daripada menangis dan meratapi nasib, ia memilih bangkit. Dengan dua tangan dan hati yang penuh luka, ia mulai dari nol membangun kembali harga dirinya. Dari dapur kecil di rumah kayu tua, tak ada yang menyangka perempuan yang dulu diusir karena dianggap tak layak, suatu hari akan membuat orang yang mengusirnya menunduk karena malu. Cerita ini bukan hanya tentang cinta atau sakit hati, tapi tentang harga diri, keteguhan, dan kemenangan yang diraih tanpa teriakan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share cerita ini ke sahabat kalian, ya. Terima kasih karena telah setia bersama Juwita Story. Semoga kalian selalu diberi kekuatan untuk bangkit, dan cinta yang tidak salah memilih hati. Sekarang mari kita mulai kisahnya. Pernikahan seharusnya jadi awal bahagia dalam hidup Alia. Ia tak butuh pesta mewah, tak peduli pada gaun putih atau janji-janji manis. Yang ia tahu, cintanya pada Raka, lelaki dari keluarga terpandang, adalah nyata dan tulus. Tapi ternyata cinta saja tak cukup di mata orang-orang yang menilai manusia dari isi dompet. Sejak hari pertama ia masuk ke rumah keluarga Raka, pandangan sinis dan kata-kata menusuk datang bertubi-tubi, terutama dari sang mertua. Bu Mirna, perempuan angkuh yang tak pernah bisa menerima kenyataan bahwa anak semata wayangnya memilih menikahi perempuan miskin dari kampung. Setiap hari, Alia dihina, direndahkan, dianggap tak layak. Ia tetap bertahan karena ia percaya waktu akan membuktikan ketulusannya. Namun ketika hinaan itu berubah menjadi pengusiran secara terang-terangan, Alia hanya bisa terdiam. Bahkan suaminya pun bungkam, tak mampu membela. Alia diusir tanpa hormat. Di bawah gerimis, dengan matanya yang merah dan koper tua di tangannya, ia melangkah pergi tanpa dendam, tapi dengan tekad. Kalau dunia memandangku rendah karena aku miskin, biar aku tunjukkan siapa aku sebenarnya. Yang tak pernah mereka duga, perempuan yang mereka usir itu adalah perempuan yang suatu hari akan membuat mereka menunduk dalam diam. Bukan karena takut, tapi karena malu. Dan kisah itu dimulai di saat semua orang mengira hidup Alia sudah berakhir. Alia tak pernah menyangka keputusan menikah dengan Raka akan membawanya ke jurang penghinaan yang begitu dalam. Mereka bertemu di kampus Raka, lelaki kota yang sopan dan sederhana meski berasal dari keluarga berada. Alia, gadis desa yang cerdas dan penuh semangat, membiayai kuliah dari hasil kerja paruh waktu. Perbedaan status tak menghalangi mereka saling jatuh cinta. Justru kesederhanaan Alula yang membuat Raka merasa tenang dan dihargai. Tanpa pesta besar, mereka menikah sederhana, hanya dihadiri teman dekat dan keluarga Alia. Keluarga Raka hanya datang karena terpaksa. Sejak hari itu, kehidupan Alia berubah. Bukan karena suaminya Raka tetap lembut, tetap mencintainya, tapi rumah yang mereka tempati, milik keluarga besar Raka, adalah neraka dalam bentuk yang tak kasat mata. Bu Mirna, ibu mertua Alia, tak pernah menyebut namanya dengan baik. Anak desa, penyedot harta, bukan level keluarga kita itu yang terus ia dengar. Bahkan cara Alia makan, cara bicara, cara berpakaian, semuanya salah di mata Bu Mirna. Raka, ia mencoba membela, tapi selalu gagal. Setiap kali Raka membela Alia, Bu Mirna mengancam akan mencabut semua fasilitas dan warisan. Raka, yang sejak kecil hidup dalam tekanan ibunya, memilih diam demi kedamaian rumah. Alia bertahan. Ia bersabar. Ia pikir cinta akan cukup, tapi ternyata ada harga yang terlalu mahal untuk sebuah penerimaan. Puncaknya terjadi di meja makan. Bu Mirna menatap Alia tajam dan berkata di depan seluruh keluarga, "Kamu ini siapa sih? Gak punya apa-apa, cuma menumpang hidup dari anak saya. Kamu pikir kamu pantas jadi bagian keluarga ini?" Alia menunduk, tangannya gemetar. Tapi kali ini ia tak menangis. Sore itu, koper tuanya dipaksa disiapkan. Ia diusir, bukan hanya oleh kata-kata, tapi juga oleh sikap yang menghina harga dirinya. Yang paling menyakitkan, Raka hanya berdiri membisu. Ia menunduk, membiarkan istrinya pergi tanpa satupun kata penahan. Saat langkah Alia menjauh dari rumah mewah itu,
hujan mulai turun. Tapi tak sebasah hatinya. Di dalam hatinya hanya satu kalimat yang berbisik. Kalian mengusirku karena aku miskin. Tapi aku akan kembali, bukan untuk membalas, tapi untuk membuat kalian menunduk karena malu. Dan dari sanalah kebangkitan Alia dimulai dari luka yang dipaksa hingga keberanian yang dilahirkan dari air mata. Alia pulang ke kampung halamannya dengan hati hancur dan tubuh lelah. Rumah kayu tua peninggalan ayahnya yang telah tiada kini jadi satu-satunya tempat ia berlindung. Di sana, ibunya seorang perempuan renta dengan tubuh ringkih, tapi hati kuat menyambutnya dengan pelukan hangat. Tanpa bertanya apapun, air mata Alia pecah. Bukan karena kelemahan, tapi karena pelukan ibunya terasa seperti satu-satunya tempat yang tak menilainya dari apapun, hanya dari kasih. Hari-hari berikutnya, Alia jalani dalam diam. Ia bangun pagi, membersihkan halaman, memasak, dan merawat ibunya. Tapi setiap malam, di balik dinding kamar, ia menangis pelan. Luka batin itu belum sembuh. Tapi satu hal yang terus menyalakan harapannya, tatapan ibunya yang tak pernah berhenti memberi kekuatan. Suatu pagi, ibunya berkata lirih, "Nak, hidup memang kadang tak adil, tapi kamu punya dua tangan dan hati yang besar. Jangan biarkan mereka mencuri masa depanmu." Kata-kata itu menggugah Alia. Ia sadar, menangis takkan mengubah nasib. Maka, ia mulai berdiri lagi. Dengan sisa uang tabungan yang ia simpan diam-diam, Alia membeli bahan-bahan kue sederhana, tepung, gula, telur. Ia kembali membuat resep-resep kue peninggalan almarhum ayahnya yang dulu berjualan di pasar. Kue bolu kukus, lapis legit, dan pastel isi. Awalnya, ia menitipkan dagangan ke warung sekitar. Ada yang menolak, ada yang mencibir. Tapi satu dua pembeli mulai suka. Rasanya khas, lembut, dan harga terjangkau. Setiap malam, Alia belajar dari YouTube tentang pemasaran online, branding UMKM, dan teknik membuat kue kekinian. Ia ikut pelatihan gratis dari pemerintah desa. Tak ada yang instan, tapi semangatnya terus tumbuh seiring dengan kepercayaan dirinya yang perlahan kembali. Tak lagi menangis karena luka, tapi bekerja karena tekad. Dari dapur kecil berlantai semen, aroma harum QQ Alia mulai merebak ke seluruh kampung. Ia memberi nama kecil untuk usahanya, Rasat Ibu Alia. Sebuah penghormatan untuk perempuan tua yang selalu mempercayainya, bahkan saat dunia mengusirnya. Dulu ia dipandang rendah karena dianggap tak punya apa-apa. Kini, dengan kedua tangannya sendiri, ia mulai membangun sesuatu yang tak bisa dihitung dengan uang harga diri. Dan itu baru permulaan. 3 tahun berlalu sejak hari ketika Alia diusir dari rumah mertuanya. Tak banyak yang tahu bahwa perempuan yang dulu dianggap beban itu kini menjadi sosok yang menginspirasi satu kampung. Bahkan sebentar lagi, satu kota. Awalnya, Alia hanya menjual kue titipan di warung kecil dan pasar tradisional. Tapi satu hal yang selalu dia jaga, kualitas dan kejujuran. Setiap kue yang keluar dari dapurnya selalu dibuat dengan sepenuh hati, tanpa pernah mengurangi bahan atau rasa. Lalu, datanglah satu titik balik. Seorang food blogger lokal membeli kue bolu gulung Alia secara tak sengaja. Ia memposting ulasan positif di media sosial, lengkap dengan kalimat, "Kue terenak yang pernah saya coba. Dibuat oleh mantan menantu yang diusir karena miskin." Viral, pesanan membludak. Orang-orang penasaran. Kisah hidup Alia ikut tersebar bukan karena drama, tapi karena kekuatan dan ketulusan dalam bangkit dari luka. Mereka tak melihat Alia sebagai korban, tapi pahlawan yang bertarung dengan cara paling elegan, bekerja dalam diam. Alia tak bisa lagi mengandalkan dapur kecilnya. Ia menyewa tempat produksi sederhana, mempekerjakan ibu-ibu rumah tangga yang kesulitan ekonomi. Ia berkata, "Saya tahu rasanya tidak dianggap, tapi saya juga tahu semua orang punya potensi, asal diberi kesempatan." Ia tak membalas dendam. Justru ia berbagi. Brand miliknya kini berubah nama jadi Alia's Home Bakery dan memiliki cabang pertama di kota terdekat. Ia masuk TV, diundang ke seminar UMKM, bahkan diwawancara oleh kanal inspiratif nasional. Dan saat itulah kabar itu sampai ke telinga keluarga Raka. Bu Mirna terdiam menatap layar TV yang menayangkan sosok Alia. Cantik, anggun, dan kini tampil sebagai narasumber sukses di program pagi. Di bawah layar tertera tulisan, "Dari dibuang jadi pengusaha hebat,
Kisah Alia, mantan menantu yang kini menginspirasi. Jantung Bu Mirna berdetak lebih cepat. Matanya tak lepas dari layar. Tak bisa berkata-kata. Raka pun terdiam di kursi makan. Hanya menunduk sambil menahan sesal yang selama ini ia kubur. Dulu mereka menganggapnya tak pantas berdiri sejajar. Kini, bahkan untuk sekadar meminta maaf pun, rasanya mereka tak layak. Dan di sisi lain kota, Alia sedang duduk di depan pabrik kecilnya, menyeruput teh sambil tersenyum pelan. Ia tak pernah menyangka akan sejauh ini. Tapi satu hal yang selalu ia yakini sejak awal, mereka mengira, aku selesai, tapi aku baru saja mulai. Takdir selalu tahu cara mempertemukan mereka yang pernah saling menyakiti. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk memperlihatkan siapa yang benar-benar belajar dan siapa yang tersesat oleh gengsi. Hari itu, Alia diundang menjadi pembicara dalam pelatihan UMKM berskala provinsi. Ia diminta membagikan kisah perjuangannya pada para pelaku usaha kecil yang sedang berjuang di masa sulit. Lokasi acara, sebuah aula besar di kota tempat Bu Mirna dan keluarga tinggal. Alia datang dengan riasan ringan, mengenakan gamis polos dan kerudung lembut. Wajahnya tenang, sorot matanya dewasa. Tak ada lagi jejak gadis lugu yang dulu diusir tanpa ampun. Setelah sesi pembukaan, Alia naik ke podium. Ia bercerita, bukan sebagai motivator, tapi sebagai seseorang yang pernah dipatahkan dan memilih untuk bangkit. Saya pernah dianggap sampah, diusir dari rumah yang saya pikir akan jadi pelabuhan terakhir. Tapi ternyata, kapal saya baru saja berlayar dan kini saya di sini. Bukan karena saya hebat, tapi karena saya tidak berhenti percaya bahwa luka bukan akhir segalanya. Para peserta terdiam, beberapa mulai menangis, dan di barisan kursi tengah, seorang perempuan paruh baya gemetar menahan sesak. Itu Bu Mirna. Ia datang tanpa tahu siapa pembicaranya. Setelah bisnis keluarganya bangkrut karena salah urus dan utang yang menumpuk, ia ikut pelatihan UMKM demi memulai usaha kecil. Ia butuh bantuan. Ia tak punya lagi pembantu, sopir, atau status sosial. Dan kini, di hadapannya, berdiri perempuan yang pernah ia hina habis-habisan. Menantu yang dulu ia usir dengan kalimat, "Kamu bukan siapa-siapa." Setelah sesi berakhir, semua peserta berdiri dan memberi tepuk tangan panjang. Alia tersenyum, membungkuk pelan, lalu turun dari panggung. Bu Mirna tak bisa bergerak, tapi hatinya menuntunnya berdiri. Dengan langkah gemetar, ia mendekat. "Alia," suaranya parau. "Nak, maafkan ibu. Ibu salah." Ibu buta oleh gengsi. Alia menoleh perlahan. Di depannya kini berdiri perempuan yang dulu membuatnya merasa paling tak berharga. Tapi di mata Bu Mirna, tak ada lagi kesombongan. Hanya penyesalan dan rasa malu yang tak bisa disembunyikan. Alia diam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Tidak apa-apa, Bu. Kalau bukan karena ibu, mungkin saya tak akan berdiri di sini hari ini." Bu Mirna menangis. Kali ini bukan karena kehilangan harta, tapi karena kehilangan harga dirinya sendiri di hadapan perempuan yang dulunya ia remehkan. Pertemuan itu menutup satu lingkar luka, tapi membuka pintu baru. Pintu keikhlasan. Bukan semua orang bisa berubah, tapi ketika orang yang paling melukai kita datang dengan penyesalan tulus. Kadang, memaafkan adalah kemenangan paling besar. Alia tak pernah berniat membalas dendam. Ia hanya ingin membuktikan bahwa harga diri seorang perempuan tak ditentukan oleh berapa besar rumahnya, seberapa tebal tabungannya, atau siapa orang tuanya, tapi oleh sikap, keberanian, dan keteguhan hati saat dunia mencoba meruntuhkannya. Hari-hari berlalu, dan nama Alias Home Bakery kini menjadi merek yang tak asing lagi. Ia membuka cabang di berbagai kota, membina ratusan ibu rumah tangga, dan memberikan pelatihan gratis bagi perempuan yang ingin bangkit dari keterpurukan. Ia masih tinggal sederhana. Meski bisa membeli apapun yang dulu tak ia miliki, ia masih meracik resep di dapur sendiri setiap pagi. Karena bagi Alia, keberhasilan bukan tentang seberapa tinggi dia bisa berdiri, tapi seberapa banyak tangan yang bisa ia bantu untuk ikut berdiri. Dan Bu Mirna, ia hidup lebih tenang. Tak lagi memamerkan kemewahan. Di sudut rumah kontrakannya yang baru, ia menyimpan bingkai foto kecil. Bukan foto keluarga, tapi potongan artikel koran yang memuat kisah Alia, menantunya. Setiap kali ia membacanya, matanya berkaca-kaca. Bukan karena kecewa, tapi karena bangga sekaligus menyesal. Ternyata, yang dulu kuanggap hina, justru jadi orang yang paling mulia dalam hidupku. Dalam hidup, kadang kita diusir bukan karena tak pantas, tapi karena orang belum bisa melihat potensi kita. Dan saat kita memilih untuk diam,
bangkit, dan membuktikan dunia akhirnya belajar bahwa perempuan yang direndahkan hari ini bisa jadi orang yang paling dihormati esok hari. Karena bagi Alia, balasan terbaik bukan kemarahan tapi keberhasilan. Cerita selesai. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita kisah berikutnya.